bagaimana cara Allah memberikan terapi pengobatan kepada kita kalau ada benih-benih kesombongannya. Ada di surah Al-Mursalat ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwani fillah, ahibba wa a'izzah, ma'asyiral muslimin yang sedang diberikan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia semangat menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah predikat yang paling membanggakan dalam hidup ini. Bukan hamba syaitan, bukan hamba harta, bukan hamba kekuasaan, dan bukan hamba makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi ada orang yang terpedaya dan tertipu oleh makhluk lain. Naudzubillahi min dzalik. Dia bangga karena dia memiliki sesuatu yang selain Allah. Bahkan yang mengkhawatirkan ini bisa menggoda orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang yang baik. Semua akan digoda oleh hal ini, jemaah sekalian. Apa itu, jemaah sekalian? Tergoda untuk bersikap sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Entah karena ilmunya, ya Allah, entah karena kekuasaannya, entah karena parasnya, entah karena kelompoknya, bahkan mungkin entah karena ibadahnya. Astagfirullahaladzim. Semua hal ini bisa menyeret kita kepada kesombongan, jemaah sekalian. Karena itu, mari kita hindari penyakit ini dengan bagaimana cara Allah memberikan terapi pengobatan kepada kita kalau ada benih-benih kesombongannya. Ada di surah Al-Mursalat ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Tidakkah kami menciptakan kamu mimma'in mahin, dari air yang hina. Yang menarik lagi jemaah sekalian dari ayat ini, Allah menggunakan kata-kata apa? Kum. Allah ingin menjaga kum. Siapa tuh kum? Kalian. Waktu itu siapa? Rasul dan para sahabat saja diingatkan oleh Allah. Siapa tadi? Rasulullah dan para sahabat saja diingatkan oleh Allah. Kalian kami ciptakan dari air yang hina. Kalau di surah An-Nahl ayat 4 kalau tidak salah, Allah menggunakan khitab secara umum. Ini kan khusus. Kum, Rasul dan para sahabat, itu orang-orang yang beriman. Kalau di surah An-Nahl Allah mengatakan lain. Khuliqal insanu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Secara umum, manusia diciptakan dari air mani. Kok tiba-tiba dia membangkang? Jadi ini penyakit yang bisa mengenai siapapun jemaah sekalian, baik orang kafir ataupun orang muslim, baik orang yang soleh atau tidak soleh, baik orang yang kaya atau orang miskin. Ini yang menarik. Mungkin kita pernah mendengar hadis bahwa nanti dari kiamat Allah tidak melihat orang miskin yang sombong. Pernah dengar kan? Coba, orang miskin yang sombong. Jadi seluruh manusia bisa kemungkinan, ya jelas, seluruhnya akan tergoda, akan digoda oleh penyakit ini. Munculnya kesombongan dari diri kita, dari kelebihan yang kita punya, sedikit apapun bentuknya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ternyata para dokter ada yang memberikan resep dan diakui gitu loh, bahwa penyakit kesombongan ini bisa diobati dengan merenungkan, selalu mengingat asal penciptaan kita yang Allah sudah terangkan ini jemaah sekalian. Ada juga di surah At-Tariq ayat 5 sampai 7. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ini juga ayat yang mengingatkan asal penciptaan kita manusia. Maka hendaklah manusia memperhatikan, falyanzur, pakai falyanzur, perhatikan, jangan lengah gitu loh, jangan lengah, jangan lupa, selalu lekat di hatimu. Kalau kamu lihat dirimu ganteng, kemudian ada bisikan kesombongan, ingat, gantengmu itu asalnya air mani gitu loh. Jadi kita tidak terfokus kepada kegantengan atau kecantikan, lebih fokusnya kepada
Ma khuliq, dari apa kamu diciptakan? Yang sedang punya kekuasaan tinggi. Aku hebat, aku hebat. Lawan dengan ingat, hebatmu itu tetap asalmu dari air mani. Falyanzur itu kan serius. Jadi kalau ini bedanya, ro'a itu melihat, dengan nazar itu melihat juga. Tapi ro'a itu melihat sepintas. Saya contohkan ini mas sekalian. Oh iya, itu ro'a. Kalau nazar, begitu nazar. Maka setiap kita melihat, kalau ada ayat meminta kita melihat alam, pakai falyanzuril, unzur, melihat. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah, untuk orang-orang soleh yang suka mengkalkulasi kesolehannya, saya ini infaknya, ininya, tetapi lebih perhatian, ingat asalmu mani, agar kita tidak tergoda sombong dengan kesolehan kita dan merendahkan orang yang tidak soleh. Ya Allah, yang alim juga demikian, dimasukkan yang bahagia. Jadi berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita tadi, nikmat kekuasaan, kekuatan, fisik yang modelnya aduhai dan seterusnya, itu bisa menjadi benih-benih kesombongan jemaah sekalian kalau kita tidak pandai memanagenya. Terutama tadi, ingat asalmu dari air mani. Ada yang menarik ya mas sekalian, sebuah kisah. Ada seorang pemimpin Basirah sedang melewat menaiki kudanya dan dikawal oleh pengawalnya. Ketika dia lewat itu, ada seorang orang soleh. Ketika lewat penguasa ini, dia tidak berdiri memberi penghormatan, cuek aja. Yang lainnya pada berdiri memberikan penghormatan. Melihat itu pengawalnya, termasuk penguasa ini, tersinggung. Pengawalnya mendekati dia, meminta dia berdiri. Kenapa kamu tidak berdiri? Kamu tidak kenal siapa ini? Jawabannya sederhana, saya kenal bahwa dia itu Anda itu berasal dari air mani, setetes air hina. Asalnya dari air mani, nanti berakhir menjijikkan menjadi mayat. Itu kata orang soleh yang tidak mau berdiri memberikan penghormatan kepada sang penguasa Basirah ini. Penguasa yang kelihatan sombong dan pengawalnya ini, terutama pemimpinnya, sadar dengan ucapan orang soleh ini. Lepaskan dia, pengawal, biarkan masuk. Ya Allah. Jadi tugas kita sekarang, agar kita tidak sombong dengan harta kita, atau dengan kemiskinan kita, dengan ilmu kita, atau mungkin dengan anak kita. Oh, anak saya ini, oh ini, ya Allah ya Rabbi Karim.
Di dalam hati mengatakan, lu apa? Lu apa? Astagfirullahaladzim. Ingat, asal kita dari air mani. Enak yang pendek ini kita hafal ya. Alam nakhluqkum mimma immahin. Alam nakhluqkum mimma immahin. Tidakkah kami ciptakan kalian dari air mani yang hina? Bahkan yang menarik, Ali bin Abi Thalib punya sikap kepada orang yang menyanjung dirinya. Kamu ini penampilan kamu bagus. Kalau Ustadz ceramah Anda itu cool, menyentuh atau berapi-api semangatnya. Ya begitu ya teman kalian. Apa kata Ali bin Thalib untuk mengimbangi sanjungan itu? Ya Allah, jangan engkau menghukum aku karena ucapan mereka. Bisa jadi itu membuat dia pongah, lalai, atau bahkan menjadi benih kesombongan. Iya, memang gue hebat, yang lainnya gak ada apa-apanya. Nah itu kan, ketika dia disanjung, yang lainnya gak ada apa-apanya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui diriku sendiri ketimbang mereka. Ya Allah, artinya kita paling tahu siapa diri kita, jemaah sekalian. Ya yang pasti kita berasal dari air mani yang hina. Ya itu yang paling pasti, jemaah sekalian yang berbahagia. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi selain kita selalu ingat kita berasal dari air mani, kan Allah tambah lagi di ayat lain, khuliqal insanu dha'ifa. Ya Allah ya Rabbi Karim. Sudah dari air mani, kemudian kita punya sifat yang pasti, yaitu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi kita punya kelebihan pasti, ya punya kelebihan. Tetapi kita punya kelebihan yang di sana ada kelemahan kita. Apa? Ya kelemahan kita ya lemah itu, mas sekalian. Kita punya kelebihan, maaf ya. Mungkin kita tadi berkuasa, wih hebat. Taruhlah kalau sekarang penguasa kelas kelurahan, ya. Ingat, dalam sistem demokrasi ini, sistem yang sebenarnya menunjukkan siapapun jadi pemimpin di era demokrasi itu pemimpin yang sangat lemah. Ya, ya Allah ya Rabbi Karim. Karena di era demokrasi dia akan jadi pemimpin tergantung dari pilihan rakyatnya, termasuk orang gila, ya kan? Sampai diakui kan? Jadi dia jadi pemimpin kalau didukung oleh orang gila. Saya begitu kan, menunjukkan kelemahan pemimpin itu, gitu maksud saya. Astagfirullahaladzim. Orang yang lemah, orang yang batuk-batuk, orang yang tidak direken di masyarakat, itu punya andil membuat seseorang jadi pemimpin, jemaah sekalian. Dibutuhkan suaranya. Ya Allah ya Rabbi Karim. Orang yang alim punya kelebihan dengan ilmunya, itu orang yang lemah karena kealimannya juga, jemaah sekalian. Duh, kok bisa dengan kealimannya dia lemah? Orang alim, satu, jadi alim karena ada gurunya. Dia butuh dengan guru. Artinya dia tidak bisa, bukan orang yang kuat, dia lemah, jemaah sekalian. Dia butuh tenaga kuli.
Loh, kok tenaga kuli? Orang alim tenaga kuli. Dari mana? Buku-buku yang dibaca itu dibawa oleh kuli. Dijual ke sana, dibawa ke sana, pakai truk kemana, dikirim kemana. Banyak orang yang bantu dia jadi alim. Buku-bukunya itu loh dicetak oleh siapa? Yuk coba. Mesin cetak dibuat dari besi. Dibuat oleh siapa mesin cetaknya? Manusia banyak berapa orang? Tintanya, kertasnya, ribuan orang membantu seseorang jadi orang alim. Hei orang alim, jangan sombong lu. Dha'ifa, engkau itu lemah. Maaf, bahkan sekarang seorang ustadz tidak jadi ustadz kalau nggak ada mustami'nya. Ya enggak, jemaah sekalian. Jangan sombong jadi ustadz lu. Kira-kira begitu jemaah sekalian. Jadi apa jemaah? Orang kaya apa? Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak kelemahannya jemaah sekalian. Makin banyak perusahaannya, makin banyak kelemahannya. Kenapa? Makin banyak tempat dia bergantung karyawan-karyawannya. Makin banyak, semakin bertumpu pada karyawan yang banyak. Jangan sombong lu jadi konglomerat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sudah dari air mani, dha'ifa, lemah pula kita ini. Astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba mau pakai dalil apa gitu loh. Kita ini patut sombong pakai dalil apa? Ya Allah, sombong karena mobil mewah. Semakin mewah mobilnya, semakin lemah dia. Betul tidak? Semakin banyak perangkat-perangkat hemat di mobil itu yang dibuat oleh orang lain yang membantu dia. Kan begitu kan? Kan semakin mahal mobil itu kan semakin banyak perangkat-perangkat istimewa. Itu dibuat oleh manusia. Jangan sombong bro. Ya Allah, ya Rabbi kalian. Banyak orang yang sombong karena bajunya mahal. Astagfirullahaladzim. Ribuan pasang tangan manusia bantu kita sehingga bisa pakai baju. Dari pabrik kapasnya, pabrik pabrik kainnya, pabrik benangnya. Subhanallah, semuanya deh yang membuat semuanya buat mesin jahitnya. Ribuan pasang tangan manusia bantu kita pakai baju. Akhi, saudaraku, jangan sombong. Jadi pertama apa tadi? Ingat selalu kita tercipta dari air mani yang hina. Yang kedua, kita lemah. Dan yang paling menjijikkan, bukan ya, siapa yang sombong itu muridnya siapa? Muridnya iblis. Naudzubillahi min dzalik. Iblis tertipu dengan bahan penciptaan dia, dengan materi. Makanya orang yang materialistis biasanya sombong. Ya Allah, Engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Itu dasarnya iblis sombong. Tidak mau hormat kepada Adam. Materi, materialistis. Astagfirullahaladzim. Ada kesimpulan yang bagus dari Imam Abu Azaim di paling bawah itu. Ad-dawa'ul mar alladhi yahfadhul insan min maradi syirk
asyirkil khafi wal riya wal zahd wal ujub ay yaqiful insan dawaman ala haqiqati aslihi. Terjemahkan bahagia. Obat pahit mur, ya, obat pahit memang nggak enak katanya. Alladzi yahfadul insan, yang selalu bisa menjaga manusia min maradis syirkil khafi, dari penyakit kemusyrikan yang tersembunyi. Wazzahl, dan kesombongan. Wal ujub, penyakit ujub. Ayyakiful insan, yaitu ketika manusia selalu menyadari al-dawaman, ya, selalu menyadari ala haqiqati aslihi, dari mana hakikat asalnya dia. Itu jemaah sekalian. Jadi dawam, ya, mari kita selalu ingat falyanzur, selalu ingat, perhatikan dari mana asal kita. Alam nakhluqkum mimma'in mahin, tidakkah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Mari kita tawadhu, asal kita dari air yang hina. Janganlah sombong, dan sangat tidak pantas kita sombong. Kita berasal dari air hina, kita lemah, dan itu orang yang sombong adalah muridnya iblis. Nauzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu HNI? Mungkin Anda pernah melihat logo HNI. Ada orang bicara HNI. Bahkan ada yang pernah mengajak Anda bergabung. Atau sudah ada yang menawarkan produk HNI, dan sebagainya. Baiklah, saya akan jelaskan kepada Anda melalui video ini. HNI singkatan dari Halal Network International. Nama perusahaannya PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HPAI. Namun nama yang sering digunakan saat ini adalah HNI. HPAI fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi yang halal dan berkualitas. HPAI, sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret tahun 2012. HPAI didirikan dengan tujuan untuk menjayakan produk-produk halal berkualitas, membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship, dan juga turut serta dalam memberdayakan dan mengangkat UMKM nasional. Mungkin dulu dikenal dengan produk herbal, tetapi sekarang bukan hanya herbal saja. Namun tetap, herbal masih menjadi produk andalan. HPAI fokus pada produk-produk herbal halal berkualitas yang berasaskan Tibun Nabawi. Produk-produk HNI adalah produk herbal, produk harian, produk food dan beverage, produk kosmetik muslimah, produk kesehatan keluarga harian, produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan perlimbahan, produk fashion syari, dan masih mungkin berkembang. Sistem bisnis HNI. HNI adalah network marketing syariah. Sistemnya sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan tenang dan selamat dunia akhirat. Bebas dari riba, tidak ada goror, maisir, dan maksiat dan sebagainya. Sistemnya adil, tidak merugikan siapapun, karena ini salah satu syarat syariah. Cara kerja bisnis HNI. 1. Hijrah produk dan mindset. 2. Mengajak masyarakat hijrah produk dan mindset. Menjual produk bagi agen HNI adalah aktivitas tambahan, bisa dilakukan bisa tidak. Tugas utama adalah 2 tugas di atas, sehingga bisa menguasai pasar produk halal.
Hijrah produk artinya Anda mulai menggunakan produk yang halal, berkualitas, dan yang diproduksi oleh industri muslim. Hijrah mindset adalah hijrah dari hanya pengguna menjadi memiliki mindset entrepreneurship. Kemudian mengajak masyarakat sebanyak mungkin melakukan hal yang sama. Sebagai bisnis, tentu Anda akan mendapatkan imbalan yang sesuai dan adil. Besarnya tergantung keberhasilan Anda mengajak masyarakat hijrah produk dan menjadi entrepreneur. Tidak ada paksaan di HNI. Gunakan produk semampu Anda, ajak orang hijrah ke produk halal semampu Anda. Sebagai langkah pertama, silahkan bergabung melalui